Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Pada pertemuan kali ini, saya akan mewawancarai responden baru untuk meminta pendapat aspek penilaian user requirement matrix. Oke, langsung saja. Ini desain dan prototipe aplikasi saya. Aplikasi saya tentang pengembangan aplikasi dompet digital aset kripto dengan fitur diversifikasi aset. Oke, langsung saja ke prototipenya. Aspek variabel yang saya nilai ada 4, yaitu kemudahan fitur login, kenyamanan tampilan antar muka atau user friendly menu utama, lalu diversifikasi aset, solusi desain 1, yaitu pilihan resiko pengguna, dan variabel keempat yaitu terakhir diversifikasi aset, solusi desain 2, yaitu pemecahan detail aset. Oke, ini tampilan awal aplikasi saya. Oke, lalu button keep moving. Lalu jika belum punya akun, need a new wallet. Oke, lalu button next. Oke, continue. Lalu create password completely. Lalu import for now. Kemudian login, variabel pertama, open it. Lalu variabel kedua, tampilan menu utama. Oke, lalu menu risk manage. Variabel ketiga, pilihan tingkat risiko pengguna. Oke, kemudian variabel keempat yang terakhir, pemecahan detail aset. Oke, next. Lalu detail informasi aset seperti ini. Lalu button agree. Dan oke. Lalu di aplikasi saya juga terdapat fitur-fitur lainnya seperti receive, kemudian send akun, send aset, send, oke. Kemudian detail aset seperti ini. Lalu lalu wallet. Oke, langsung lanjut ke aspek penilaian user requirement matrix. Oke, yang pertama, apakah persyaratan ditulis dalam bahasa yang jelas dan ringkas? Dari keterangan skala 3 sampai 1, 3, 2, 1, yaitu semua, beberapa, atau tidak. Pilih yang mana? Skala berapa? Untuk yang 3. 3. Oke, apakah ada kata atau frasa yang dapat ditafsirkan dalam berbagai cara? Kedua. Skala 2. Dua. Apakah ada istilah atau jargon teknis yang didefinisikan? 3. 3. Oke. Apakah persyaratan telah ditinjau keakuratannya oleh pakar materi pelajaran? 3. 3. Oke. Apakah persyaratan secara akurat mencerminkan kebutuhan dan tujuan semua pemangku kepentingan? 2. 2. Oke. Apakah ada persyaratan yang tidak diperlukan atau dapat menyebabkan masalah? 2. Apakah semua persyaratan telah diidentifikasi dan didokumentasikan? 3. Apakah asumsi atau kendala telah didokumentasikan dan dikomunikasikan kepada semua pemangku kepentingan? 1. 1. Apakah ada persyaratan yang hilang diperlukan untuk keberhasilan proyek? 3. Apakah persyaratan ditulis dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh semua pemangku kepentingan?
3. Oke. Apakah persyaratan telah disajikan dengan cara yang mudah dinavigasi dan dipahami? 3. Apakah ada diagram, bagan, atau alat bantu visual lainnya yang digunakan untuk membantu menyampaikan persyaratan? Skala 1. Oke. Apakah persyaratan dapat diuji dan diukur? Ukur 3. Apakah ada matriks atau kriteria yang ditentukan untuk memverifikasi persyaratan? 3. 3. Apakah kriteria penerimaan telah ditetapkan untuk setiap persyaratan? Skala 3. Apakah ada konflik atau kontradiksi antara persyaratan? 1. Apakah persyaratan bekerja sama untuk mencapai tujuan proyek? 3. Apakah ketergantungan atau hubungan antara persyaratan telah diidentifikasi dan didokumentasikan? Skala 3. Apakah persyaratannya spesifik dan cukup rinci untuk ditetapkan tanpa ambiguitas? Skala 3. Apakah ada persyaratan yang terlalu kabur atau abstrak? 1. Apakah ada metrik atau kriteria yang telah ditetapkan untuk mengukur ketepatan persyaratan? 2. Oke, untuk sesi wawancara kali ini sudah selesai. Terima kasih kepada responden. Oke, Sama-sama. saya akhiri. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.